sore Mbak Nana. Selamat sore Mbak Lala. Gimana nih kabarnya Mbak Lala? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Nana? Alhamdulillah baik juga bisa nemenin Mbak Lala sekarang. Gimana nih kesibukan Mbak Lala belakangan ini? Kesibukan saya sih cuma kuliah ya sama membantu orang tua di rumah. Jadi mendekati tahun baru ini belum libur ya? Sepertinya sih nggak ada libur ya Mbak. Libur ya? Iya. Tadi belum UAS ya? Belum. Bulan depan sih masih. Oke, dalam proses counseling ini kan kita pasti terbatas oleh waktu ya. Kira-kira kita mau kesepakatan dulu nih dari Mbak Lala, kira-kira maunya berapa menit? Biasanya Mbak Nana melakukannya selama berapa menit? Mungkin kayaknya kan kurun waktu dari 15 menit sampai 45 menit. Kalau 15 menit kan mungkin terlalu singkat ya. Mungkin 15 menit itu kayak aduh baru ngomong kok udah terputus gitu. Mungkin ambil tengahnya aja, kira-kira 30 menit gimana? Oke, 30 menit aja. Oke, apakah Mbak Lala ada kesibukan nantinya? Nggak ada sih, saya free. Berarti itu ya hari ini ya. Apakah Mbak Lala sudah duduk dengan nyaman? Sudah sih Mbak. Bisa diposisikan kembali biar Mbak Lala bisa relax ya. Sudah relax? Sudah. Apa nih yang dirasakan Mbak Lala? Dirasakan saya saat ini tuh mungkin saya lebih terganggu ke sebuah circle pertemanan saya sendiri, circle perkuliahan gitu, pertemanan di perkuliahan gitu Mbak. Jadi dalam pertemanan saya ini kayak salah satunya itu selalu posesif gitu dengan teman yang lain. Jadi apa itu harus sama dia, harus ada dia gitu sih. Itu yang mengganggu saya dan teman saya. Jadi di sini Mbak Lala merasakan kecewa, sedih atau seperti apa? Kalau sedih sih enggak, cuma kesel sih. Kesel ya? Kesel seperti itu. Kenapa kok harus seposesif itu loh? Oke, jadi di sini Mbak Lala merasakan kayak kesel ya. Oke, boleh diceritakan lebih detailnya seperti apa? Ya jadi kan kita kan berbeda dalam circle pertemanan tersebut. Yang satu itu anaknya itu ya fleksibel gitu, dengan siapapun itu ya oke aja gitu Mbak. Terus yang satu tuh kayak kalau kamu temanku ya kamu harus sama aku gitu, kayak apa itu harus sama dia gitu, kayak lebih apapun itu harus diposesifin gitu Mbak. Kalau saya sendiri sih saya juga fleksibel orangnya, mau sama dia ya oke, mau sama siapapun oke gitu Mbak. Jadi dari Mbak, pertemanan tersebut itu karena salah satu teman saya yang posesif itu, jadi kita berdua dan teman saya tadi itu kayak merasa terganggu. Kenapa kok harus posesif gitu kan? Kita kan berteman juga sama-sama, selalu sama-sama. Kenapa kok sampai segitunya gitu loh Mbak? Aktifik ini saya mau bertanya, kira-kira posesif dari teman Mbak Lala itu terjadi sejak kapan? Apakah dimulai dari awal pertemanan atau hanya belakangan ini? Jadi kan kita dulu pertemanan waktu pertama kuliah kan ya kita nggak tahu gimana anak ini kan kurang tahu ya Mbak. Jadi mungkin berjalan selama setengah tahun mungkin Mbak, 1 semester itu kita sudah menemukan keposesifan dia kepada teman-temannya gitu. Oh jadi gini anaknya, tapi itu masih di batas wajar sih Mbak. Namun tahun ganti tahun gitu, ke tahun-tahun jadi dia itu semakin posesif, apalagi dengan teman saya yang satu itu, kayak dia itu gak boleh pokoknya dengan temannya sendiri itu gak boleh gitu loh Mbak. Jadi harus sama dia terus gitu. Belakangan ini kurun waktu 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu nih, kira-kira seingat Mbak Lala? Posesif, temannya Mbak Lala mulai menunjukkan keposesifannya itu? Mungkin 1 tahun yang lalu deh rasa. Udah lama berarti ya? Cuma kita sebagai teman kan ya udah aja ya udahlah gitu. Posesif dari teman Mbak Lala ini yang seperti apa? Kira-kira kayak tadi kan Mbak Lala menceritakan kalau misalnya Mbak Lala berteman dengan orang lain kayak dia nggak terima gitu ya?
Terus kalau Mbak Lala mau cerita sama orang lain, dia juga ngerasa kayak diajukan. Apakah seperti itu? Iya benar sih, lebih ke situ sih, kayak kita itu kayak dibatasi gitu dengan teman yang lain, sedangkan kita kan nggak bisa ya berteman dengan satu circle saja kan gitu, apa ya, kayak memperluas pertemanan lagi gitu, sedangkan dia itu kayak cemburu gitu, modelnya itu kayak cemburu gitu kalau kita senang dengan teman yang lain gitu. Nah, kira-kira dia menunjukkan sifat posesif itu yang seperti apa? Atau mulai dengan teguran, atau dia kayak nunjukin kayak ngambek nih, atau yang seperti apa? Ya kayak ngambek aja sih, kayak tiba-tiba diem nggak mau ngomong. Terus kan ya apa, anaknya juga bermutan dari itu yang mendukung dia apa, lebih marah gitu, tapi nggak menunjukkan sih. Kadang juga kalau dia kesal gitu ya dikeluarkan ke kita, jadi kita kan kayak apa ya mbak, kayak merasa nggak enak atau gimana ya, tapi kan kita nggak bisa ya berteman dengan tadi yang satu circle saja. Jadi ketika dia merasa kayak dia diajukan, jadi dia kayak memberikan seperti video teman-temannya kayak gitu ya. Bagaimana Mbak Lala bisa menyimpulkan bahwa dia itu lagi berpikir ketika dia diam? Karena kita kan udah berteman selama 2 tahun lebih ya. Nah di situ tuh dalam 1 tahun yang lalu itu saya itu baru tahu kalau dia period itu gimana, juga teman saya itu selalu gimana ya mak, kalau misalnya ya mengerjakan tugas gitu kan selalu lewat meet atau video call gitu ya mak. Itu kadang kalau dia merasa apa ya, kita berdua bicara sendiri dan dia merasa dia aja itu dia langsung diem, kayak kita apa ya, coba tanya-tanya apa kayak membujuk gitu, ya tetap diem gitu. Terus ya kita kan jadi sungkan gitu loh. Ya, kan Mbak Lala mengatakan bahwa ketika Mbak Lala nyoba ngobrol sama 2 orang ini nih, kayak Mbak Lala sama teman satunya, terus dia tahu kemudian dia marah ya. Apakah sebelum Mbak Lala mengobrol dengan 2 teman ini, maksudnya kan kita ada di circle toh, nah di situ ada Mbak Lala, terus Mbak Lala sama teman yang posesif tadi. Apakah Mbak Lala sudah mengajak dia ini kayak, aku mau cari bareng nih, mau ikut nggak? Apakah pernah diajarkan seperti itu? Dari dia atau Dari Mbak Lala? saya sih sering, kalau ada tugas sih saya yang kayak apa ya, mengingatkan teman-teman itu ada tugas, ada dikerjakan gitu, selalu bersama-sama. Terus apa, tugas materi itu kan teman saya kan lebih apa ya, kayak lebih seret gitu ya mbak dengan saya gitu kalau membicarakan soal tugas, karena dia itu kayak lebih acuh gitu ke tugas itu mbak. Jadi kalau misalnya ada tugas kelompok gitu, dia itu kadang apa ya, kalau bahasa Jawanya apa ya, dia nol gitu. Oh, oke. Tapi si dia ini nggak bisa diajak kerja sama ya? Iya mbak, di balik posisi dia juga seperti itu mbak, itu yang membuat saya dan teman saya agak mengurangi apa, mengurangi pertemanan dengan dia, kayak membuat sedikit kayak menghindar ya jadinya dengan perilaku dia yang seperti itu ya. Apakah teman Mbak Lala nggak ada yang nggak peduli nih, kayak misalnya Mbak Lala cerita terus teman Mbak Lala itu kayak gitu semuanya, kayak Mbak Lala kan ada circle, kemudian Mbak Lala kayak ada pasti ada kelompok-kelompok kan, kayak mungkin kita ada tugas nih dari mata kuliah ini, kemudian membentuk kelompok. Apakah Mbak Lala hanya dengan orang itu saja atau pernah mencoba dengan orang lain? Ya kadang kan dari kelasnya sendiri kan kadang ayo kita ajak satu kelas gitu ya. Kalau diajak satu kelas sih ya bisa terima-terima saja. Kalau misalnya kita yang kayak mencari itu kadang nggak mau gitu, maunya ya bertiga aja kalau ada tugas kelompok. Kalau misalnya ya kayak kita mengambil dari circle lain gitu sih mbak. Tapi Mbak Lala ini masih bisa beradaptasi dengan orang lain ya? Bisa sih. Tapi Mbak Lala merasa kayak sebel sama satu orang ini. Alasan Mbak Lala tidak mau, maksudnya kan tidak mau menjauhi karena apa? Kan saya ini orangnya sungkanan gitu ya mbak, kayak nggak enakan. Kalau misalnya kalau ada apa-apa kan saya lebih baik diam gitu, takut
gitu kalau saya ngomong salah terus sakit hati orangnya itu kan saya kayak gitu. Apakah dari perlakuan teman-teman Mbak Lala, teman-teman, maksudnya teman yang posisi tadi ke Mbak Lala seperti itu, apakah Mbak Lala pernah mengobrolkan dengan dia kayak ngomong nih sekedar negurnya, kamu jangan gitu? Pernah sih, saya pernah negur kan, kebetulan dia juga membahas kalau dia itu kan ingin dimengerti, sedangkan kita kan nggak bisa ya mengerti dia selalu terus menerus ya maunya saya dan teman saya yang satu itu ya saling mengerti gitu loh, jangan egois lah istilahnya. Jadi saya itu waktu dia itu bilang gitu ya saya tegur, kamu gak bisa kalau mau dimengerti terus orang itu ya pastinya ini saling mengerti juga. Kemudian bagaimana respon dia ketika mendapatkan teguran itu? Dia sih langsung kayak diam gitu, mungkin dia merasa posisi itu juga saya agak marah aja sama dia. Tadi juga pernah menegur tapi tidak ada perubahannya. Iya sih, tidak ada. Apalagi di teman saya yang satu itu lebih parah lagi. Lebih parah ya? Iya. Pernah nggak sih satu kalinya mencoba untuk yuk kumpul yuk ngobrolin kekurangan kita masing-masing? Pernah nggak kamu? Selama ini sih belum sih, cuma kayak ya kita ngomong kayak misalnya ya saya ngomong ke Mbak Nana cerita kalau teman saya yang misalnya inisialnya A ini ternyata ya Mbak Nana ini pendapat dengan saya, seperasaan dengan saya, jadi ya mungkin saya bisa meluapkannya itu melalui Mbak Nana misalnya. Kalau misalnya nggak ada obrolan satu circle, bagaimana dia bisa tahu perilaku dia? Iya sih, tapi gimana ya Mbak, dianya itu kadang itu kalau badminton itu omongannya kasar gitu Mbak, bikin malah sakit hati saya. Oke, tadi juga Mbak Lala mengatakan bahwa nggak enak ya bertegur dia. Apakah dengan perasaan Mbak Lala yang nggak enakan akan membuat dia sadar? Ya enggak sih Mbak sebenarnya, tapi ya gimana lagi, dianya kita kan Baru nggak selalu aku kan ngomong kayak apakah dengan perasaan mungkin nggak enak kan itu nggak sadar? Ya enggak sih, mungkin saya yang rugi mungkin ya kalau dengan sifat keenakan saya, tapi saya ini lebih Mbak, lebih menjaga perasaan sih, lebih ke situ, takutnya kalau sakit itu aja. Nah, menjaga perasaan ya. Iya. Apakah dia juga memberikan feedback untuk menjaga perasaan Mbak Lala? Enggak sih Mbak. Dianya tuh kayak ya lebih egois dari saya gitu Mbak. Mungkin kalau misal ada hal kecil itu selalu besarkan gitu sih Mbak. Siapa yang mengatakan kalau kita tidak boleh menegur sesama? It's okay kan? Iya sih Mbak. Tapi ya gimana ya Mbak, masalahnya dia itu kayak nggak mau gitu dinasihati, seenaknya aja gitu sih Mbak. Nggak mau dinasehatin atau belum ada waktu kumpul untuk saling menasehatin? Kalau kumpul sih mungkin ada, cuma kita kan sama-sama nggak enakan juga sama dia gitu, apalagi dia kan selalu berlarut dalam kesedihannya, maksudnya kesedihan dengan keluarganya gitu sih Mbak. Jadi kita lebih menjaga perasaan. Tapi untuk menegur teman sesama tidak apa-apa kan? Ya tidak apa-apa sih Mbak, tapi ya gimana, anaknya itu bikin sumpah Mbak, bikin kesel Mbak. Kesel ya? Oke. Nah, dari Mbak Lala tadi sudah mengatakan bahwa kesel, capek mungkin, capek hati ya itu loh dapat perilaku yang seperti itu. Nah, ketika Mbak Lala, tadi kan juga Mbak Lala mengatakan bahwa tidak ada komunikasi ya, artinya mau negur juga jangan lebih ngotot. Iya. Oke. Kenapa Mbak Lala tidak mencoba untuk menjaga jarak terlebih dahulu? Ya ini saya dan teman saya ini sedang melakukannya karena mungkin ya bukan mungkin sih, karena dia itu ada kata-kata yang membuat saya sakit hati sih Mbak. Oke, kalau boleh tahu kata-katanya seperti apa? Waktu ada tugas kan, dia itu pernah kan dia kehilangan ibunya gitu ya Mbak. Jadi
dia tuh selalu dalam kesedihannya itu selalu bilang gini, kamu loh gak pernah merasakan kehilangan ibu lah, kan orang mana yang mau kehilangan orang tua yang nggak ada kan, itu kan sudah takdir Allah kan ya mbak. Jadi ya mau nggak mau ya kita terima dan ikhlas ya mbak. Tapi dia tuh kayak lebih membandingkan sih mbak, di apa ya, mungkin di balik posisinya dia itu ketambahan kesedihannya itu jadi kayak double gitu mbak. Kayak adu nasib ya. Bener mbak. Jadi kan dia mengatakan, emang kamu nggak pernah merasakan gitu. Apakah pernah Mbak Lala mengatakan kan setiap orang punya ujian yang berbeda? Saya sih nggak pernah mengatakan itu, kan posisinya dia mungkin ya sebulan 2 bulanan lah dia masih merasa kehilangan, jadi saya kayak ngerem gitu mbak, omongan saya itu masih saya rem gitu. Mungkin kalau dia di lain kali mungkin mengatakan ya, seperti mungkin saya akan menegurnya dengan tegas mbak, karena itu benar-benar sakit hati saya. Ya, udah mulai ada perasaan memberontak ya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa kan buat negur teman sendiri kan? Ya nggak apa-apa sih mbak. Memanusiakan manusia juga harus kan? Iya harus, itu penting ya mbak. Oke, menjaga kesehatan mental juga harus kan? Iya, apalagi menjaga harga diri sih mbak. Oke, berarti kalau nggak temenan sama dia nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah sih, kan banyak teman yang lain yang mau menerima saya. Berarti kalau misalnya dia kan juga nggak mau menghidupi hidupnya Mbak Lala kan? Iya sih mbak. Berarti it's okay kan? Iya. Untuk dia berperilaku seperti apa sama Mbak Lala kan it's okay. Iya. Nggak apa-apa kan? Berarti kan bagaimana caranya kita bisa memberikan informasi nih, kalau misalnya dia nggak bisa ditegur secara kasar, apalagi secara lembut. Tapi kalau kita nggak negur, kapan dia tahu? Mungkin lebih menyadarkan dia ya bagaimana pentingnya pertemanan. Iya. Kayak apakah di sini Mbak Lala sudah menangkap itu? Ya sudah sih mbak. Apakah sudah bisa diakhiri atau masih ada unek-unek yang mau diutarakan? Sudah cukup sih, saya sudah cukup untuk mengeluarkan saya yang selama ini masih terpendam gitu mbak. Iya, berarti udah lega ya? Ya udah lega banget. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lain waktu ya, insya Allah minggu depan atau habis tahun baru nih, karena di sini juga ada weekend panjang kayak gitu ya. Terima kasih Mbak Lala sudah mempercayakan saya. Semoga Mbak Lala sudah bisa untuk menegur nih, udah dihilangin dulu lah sifat nggak enakan dan demi kesehatan mental sendiri kan. Saya juga terima kasih sudah mau mendengarkan masalah saya. Terima kasih ya. Terima kasih mbak Nana. Selamat sore.